Kalau ini patutnya Pak Ketua DPD Pak Amin Simbolon datang ke Nias minum tua di warung. Bikin badan tua dan 3 loyong. Makan braulo. Berbeda dia dengan Manuno. Ini dari sahabat saya di dia Manuno itu bernyanyi, betul kan? Dan ternyata begitu kita masuk ke sini lagi, penduduk ini nyanyian dari Nias itu luar biasa mendunia. Seluruh pengurus partai dan saudara sekalian, rekan-rekan pers, saya mohon maaf seluruh. Saya mengucapkan terima kasih mendapat sebuah kehormatan jujur rakyat kepanasan. Tapi itulah budaya timur. Kalau kita pakai sebagai suatu kehormatan, ya ini harus kita terima dengan penuh sukacita. Dan saya datang ke Nias karena ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana pemahaman Bung Karno terhadap Nias yang di dalam cara pandang geopolitik. Kebetulan disertasi saya itu tentang pemikiran geopolitik Soekarno. Maka Pulau Nias ini sangatlah penting secara geopolitik. Di sini ada Pak Yunus, rektor dari Universitas Nias, yang menurut saya sangat penting bagi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang untuk bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau tadi Bapak Wali Kota Gunung Sitoli, Pak Lakoni Zalo menyampaikan masukannya dan juga harapannya agar Nias ini dibangun, jalan-jalannya dibangun. Terlebih dalam pemilu 2014 dan 2019 di Kepulauan Nias ini menunjukkan jati dirinya sebagai benteng kekuatan PDI dan Presiden Jokowi. Saudara sekalian, dari itu atas aspirasi tadi saya langsung menghubungi Menteri PU. Saya bilang Nias ini 2019 dapat 98%. Meskipun gubernur dari Sumatera Utara berbeda dengan kita, tetapi dengan mengingat peran serta masyarakat Nias sebagai benteng bagi Presiden Jokowi, maka Nias seharusnya juga mendapat prioritas untuk dibangun secara ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya juga berkomunikasi tadi dengan seluruh jajaran DPRD karena Nias ini sebagai sebuah pulau, kita lihat luasnya itu hampir 5.600 km persegi. Singapura itu hanya 728 km persegi. Mampu memanfaatkan posisi geostrategisnya dengan baik. Apalagi Nias yang 7,7 kali luasnya dengan Singapura. Maka seharusnya mulai hari ini seluruh anak-anak muda di seluruh Kepulauan Nias bermimpi untuk membangun Kepulauan Nias secara sekalian. Sebab itulah yang dibalaskan oleh Soekarno. Sebagai anak-anak muda, Soekarno ketika usia 16 tahun sudah menggembleng dirinya belajar di ruang yang sangat sempit 2 kali 3 meter dengan menggunakan lampu teplok, itu lampu dengan minyak tanah. Tetapi sosok Soekarno yang lahir dari keluarga miskin tidak pernah kehilangan suatu daya imajinasinya untuk menjadi pemimpin besar. Maka kemudian Soekarno menggembleng dirinya ketika anak-anak sebayanya lebih asik main kasti, main sepak bola. Soekarno kecil lebih suka menemui buku, membaca di ruang-ruang yang sempit. Maka kalau kita menginginkan Nias ini lebih hebat dari Singapura, kuncinya anak
anak muda kita harus kita gembleng dengan semangat yang sama untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, saudara-saudara sekalian. Hanya dengan itu, tidak mungkin kita mau mencapai kemajuan tanpa perjuangan. Sama dengan Bung Karno. Maka apa yang menjadi konsep Bung Karno terhadap Nias ini? Bung Karno menginginkan bahwa kita harus menjadi pintu gerbang kemajuan ke Pasifik dari Samudra Hindia. Oleh Bung Karno dicita-citakan kita harus menjadi bangsa yang paling kuat di Samudra Hindia, saudara-saudara sekalian. Dan secara geopolitik, secara geostrategis, Kepulauan Nias itu berada di ujung depan Samudra Hindia, betul? Maka mulai hari ini mari kita merancang kalau Nias ini mau menjadi kepulauan yang hebat, maka gimana caranya anak-anak kita mulai hari ini kita pikirkan untuk mempelajari ilmu kemaritiman, untuk mempelajari ilmu tentang konstruksi pelabuhan-pelabuhan yang hebat, untuk mempelajari ilmu teknik, untuk mempelajari satu ilmu yang berkaitan dengan geologi untuk melihat bagaimana kita punya suatu kendali di dalam sistem deteksi dini ketika ada kemungkinan terjadinya bencana